Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Ya semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia saudara ya. Dan kembali lagi saudara bersama kami di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara seperti biasa, hari ini di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Nitya sudah bersama narasumber masih dari perwakilan HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini Nitya punya topik yang lumayan menarik nih saudara, karena sebelum-sebelumnya kita banyak bahas tentang anak, kemudian kemarin di episode sebelumnya juga kita sempat bahas bagaimana tentang lebih produktif di rumah saja bersama anak dan keluarga. Kali ini kita juga masih tidak jauh-jauh dari keluarga. Kita hari ini akan membahas soal lansia ya. Jadi bagaimana bahagia di masa tua. Bersama psikolog kita hari ini itu ada psikolog sekolah ya, ada Miss Ana Wiriana, SPC MPD Psikolog. Kita akan langsung berdiskusi tentang bagaimana bahagia di hari tua dengan Miss Ana hari ini. Om Swastiastu Miss Ana. Om Swastiastu. Sehat Miss Ana ya. Astungkare baik, sehat. Baik, sehat. Karena kita akan sharing topik yang menarik hari ini ya misalnya ya. Kita topiknya hari ini bahagia di masa tua. Betul. Masa tua kita juga tetap harus bahagia berarti ya Miss ya. Nggak cuma selama seproduktif Nitya atau Miss Ana juga, tapi ternyata kita juga harus mempersiapkan untuk hari tua dan lebih aware dengan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Tapi Miss Ana, sebelum kita banyak lebih membahas soal lansia gitu ya. Memang kalau dari data DPS tahun 2019 sendiri memang katanya jumlah lansia di Indonesia itu sudah 10%, hampir 10% dari jumlah penduduk Indonesia. 10% lebih ya. Ya, 10% lebih. Dan diperkirakan juga tahun 2045 itu akan meningkat sekitar 17% lebih. Berarti itu artinya sekarang itu harapan hidup lansia semakin panjang juga ya Miss ya. Betul sekali. Kegiatan dan sebagainya. Tapi justru itu membuat jumlah lansia semakin banyak dan kita lebih concern dengan bagaimana untuk bisa memberikan kebahagiaan begitu dengan lingkungan atau lansia di sekitar kita. Sebenarnya yang masuk kategori lansia itu rentan usia berapa Miss Ana? Nah, yang disebut dengan lansia atau kita ngomong tuh masa dewasa akhir itu juga bervariasi. Ada yang, tapi kalau menurut dari Undang-Undang RI nomor 13 pada tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang bisa disebut dengan orang lansia itu adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas itu sudah masuk lansia. Sudah bisa masuk disebut dengan lansia. Sedangkan di WHO sendiri juga dikatakan 59 tahun ke atas sudah disebut lansia, seperti itu. Berarti orang tua kita mungkin di rumah atau kakek nenek itu, orang tua kita siapa tahu juga sudah masuk lansia. Betul, ya. Saya sebentar lagi sudah lansia, pralansia. Tapi nggak kelihatan di sana, masih kayak seumuran Nitya ya. Terima kasih. Nah itu nggak kelihatan karena mungkin merasa bahagia yang harus kita bahas hari ini. Betul, bahagia. Dan sebelumnya kan saya banyak kumpul dengan anak-anak TK. Sekarang saya langsung naik kelas. Langsung naik kelas. Langsung ke lansia enrichment gitu katanya. Iya, berarti karena sering kumpul sama anak-anak, berarti misalnya jadi lebih awet muda ya misalnya. Tapi beberapa data juga nih mengatakan kalau perempuan nih misalnya ternyata lebih panjang rentan usianya daripada laki-laki. Betul. Gitu. Itu beneran sesuai data ya? Misalnya nggak cuma mitos aja ya misalnya ya? Enggak, dari hasil penelitian yang dilakukan yang pernah saya baca itu adalah dari Pusat Statistik Kesehatan Amerika pada tahun agak lama sih 2010. Itu perempuan mempunyai usia hidup rata-rata 80,7 tahun. Dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 75,4 tahun. Berarti ada perbedaan sekitar 5 tahun. Ya? Lumayan itu. Itu kira-kira kenapa Miss? Kan kalau misalkan kita lihat sehari-hari nih misalnya sebenarnya yang lebih pusing, yang lebih stres gitu kan untuk melakukan kegiatan di rumah gitu mungkin ya perempuan, ibu-ibu ya gitu ya. Meskipun laki-laki juga stres untuk sebagai kepala keluarga, tapi biasanya lebih punya peran ganda itu kan perempuan gitu misalnya. Itu nggak harusnya sebaliknya ya misalnya ya, enggak ya? Kalau kita berpikir sebaliknya Nitya ya. Benar. Tapi kalau kita lihat dari awal, sperma X dan XY, X itu kan perempuan kan, XY itu laki-laki. Kalau kita lihat yang lebih gesit memang XY. Kan seperti itu dari hasil penelitian. Dia cuat gitu katanya, kayak berenang-berenang gitu. Benar. Tapi yang bisa lebih lama hidup dan lebih tahan dengan sedikit asam itu ya sperma itu tadi, yang perempuan itu tadi. Nah dari sana sudah kelihatan bahwa perempuan itu
dari istilah bibitnya itu sudah dia lebih kuat, lebih tahan panjang itu. Nah, kemudian kenapa juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor biologis ya Nitya ya. Ternyata hormon estrogen pada perempuan itu mempengaruhi kita. Kita menjadi perempuan gitu. Saya katakan kita Nitya dan saya perempuan gitu ya. Karena hormon estrogen itu membuat kita lebih kuat menghadapi penyakit-penyakit karena infeksi dan penyakit degeneratif seperti itu. Oh, karena hormon itu ya. Karena hormon itu dikatakan dari penelitian yang dilakukan seperti itu. Baik. Oh, baik. Karena meskipun dari bibit nih, dari masih uget-uget itu sudah kelihatan gitu sudah kelihatan kalau misalkan lebih survive gitu. Ternyata faktor hormon juga. Berarti memang itu benar ya, misalnya sesuai data lah ya. 5 tahun itu lumayan ya. Dan itu akan bertambah lagi lama-lama rate-nya bisa menjadi lebih panjang. Itu faktor pertama biologis itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kita perempuan itu menstruasi ya. Menstruasi itu ternyata mengeluarkan katanya darah kotor. Nah, itu ada mengatakan mitos dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan hormon estrogen sebenarnya itu. Nah, yang kedua faktor sosial seperti itu yang kita seringkali nggak ngerti bahwa perempuan tuh sosial supportnya lebih banyak. Orang lebih memahami perempuan menangis. Perempuan menangis itu wajar. Tapi kalau laki-laki menangis, itu kembang banget sih, cemeng banget sih kayak gitu ya. Berarti lebih dalam mengekspresikan emosi itu juga lebih diterima seperti sehingga itu. Mungkin stress rilisnya lebih ada lah ya gitu ya dibandingkan kayak laki-laki. Gitu. Wah, berarti nggak apa-apa nih laki-laki kalau mau umurnya panjang kayak perempuan, ya nangis aja. Tapi nangisnya di kamar misalnya gitu. Oke, berarti memang banyak faktor begitu yang membuat banyak sehingga perempuan gitu ternyata nih sesuai data meskipun sudah lumayan juga lama 2010 tapi memang ternyata 5 tahun bisa lebih lama survive-nya daripada laki-laki. Tapi kita balik lagi ke tema hari ini misalnya lansia yang bahagia gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita katakan kalau misalkan lansia itu berbahagia gitu? Apa yang menjadi tolak ukur kalau misalkan kita sudah bisa mengatakan kalau lansia itu wah ini bahagia nih, itu gimana misalnya? Nah, yang pasti yang paling kasat mata kita lihat adalah dari kesehatan. Kesehatan. Salah satu kesehatan itu adalah usia yang lebih panjang. Usia lebih panjang, kualitas hidup lebih baik seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah mereka merasa berguna. Merasa berguna. Berarti kita juga bisa memberikan tanggung jawab gitu ya misalnya kepada lansia. Betul sekali. Penelitian yang dilakukan kalau di Indonesia khususnya di Bali masih agak kurang ya penelitian tentang lansia, kebanyakan tentang anak, tentang sebagainya itu. Tapi kalau di luar negeri seperti di Jepang, di Okinawa itu sering dilakukan penelitian terhadap lansia tentang kualitas hidup mereka. Bahwa ternyata mereka itu memiliki kualitas hidup yang lebih bagus sehingga usianya lebih panjang. Jadi yang paling gampang kita melihat itu dari kasat mata, usia, kesehatan. Setelah itu kalau saya melihat orang yang lebih menerima, lebih matang, kalau kita pakai teori perkembangan Nitya Erikson Integrity lewat satu lagi itu mereka lebih bisa menerima sehingga orang-orang tua seperti ini dianggap yang lebih wisdom, lebih bijaksana. Mereka lebih sering dijadikan jujukan kalau minta pendapat, mencari solusi. Nah, kita di Bali kalau kita lihat dari segi budaya, karena kita di Bali, itu sebenarnya sudah banyak dilakukan. Kalau kita ngelihat klien sudah banyak yang muda, tapi klien tua itu lain. Kalau orang mau nikah dituturi sama kliennya, seperti itu. Kemudian juga sekarang mulai muncul motivator-motivator yang dari pensiunan. Seperti itu. Jadi mereka diberi wadah begitu ya misalnya. Betul. Sehingga sekarang ada konsep yang muncul bukan hanya lifelong learning. Ya, karena saya psikolog sekolah ngomongnya utek-uteknya lifelong learning seperti ya. Nah, sekarang ada lagi yang disebut dengan lifelong employability. Jadi dia merasa berharga dan dia merasa bermanfaat, bisa mengaktualisasikan kemampuannya seumur hidup. Jadi tidak hanya sekedar belajar. Kenapa konsep itu ada pergeseran sedikit. Kalau dulu orang hanya membaca, belajar, tapi sekarang dia merasa berguna.
Misalnya menjadi motivator, Iya. dia bisa memberikan satu masukan, ide-ide, dianggap yang dituakan seperti itu. Iya, iya. Berarti itu juga mempengaruhi kesehatan lansia sehingga secara psikologis juga jadi mereka lebih nggak stres gitu ya misalnya Betul, ya? kesehatan mentalnya menjadi lebih baik. Baik. Nah, itu yang banyak dibahas kalau kita sekarang yang terbaru itu kan psikologi positif ya, Iya, seperti iya, itu. iya. Bahwa bagaimana sih kita nggak hanya membahas tentang depresi, stres, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup Kualitas seperti hidup. itu. Ya beberapa aktivitas di Bali juga nih juga sudah banyak ya untuk lansia. Misalkan ya contohnya seperti lomba senam Betul, gitu ya misalnya lomba ya. senam. Kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa agama tertentu atau apa namanya kumpulan Iya. tertentu, mereka setiap hari apa sudah kumpul tuh. Iya, iya, iya. Kumpul di satu lapangan, mereka mengadakan senam tertentu. Senam tertentu. Kemudian lomba paduan suara Betul, gitu. Nanti lomba paduan. kasih tahu keluarga tonton ya. Itu ternyata juga memberikan betul. efek positif untuk para merangkai lansia. bunga Iya, seperti iya, iya, itu. iya. Bahkan saya pernah mendengar di awal-awal terjadinya COVID ini, ibu-ibu lansia itu semua masak, kemudian membagikan makanan. Wah. Karena mereka nggak mungkin kan, karena mereka takut terpapar juga, Iya. mereka di balik layar masak. Iya, iya, iya. Berarti memang intinya secara umum ketika mereka sudah sehat ya, secara fisik dan mental ya misalnya ya, dalam dua hal itu membuat mereka merasa lebih bahagia gitu. Betul. Kemudian keluarga juga mempengaruhi ya misalnya, kehadiran keluarga atau tinggal bersama keluarga itu juga mempengaruhi misalnya. Betul, tinggal dengan keluarga, tinggal dengan teman. Nah, cuma sekarang yang agak menjadi istilahnya apa dilema itu kan, apakah lansia ini hidup bahagia dengan keluarganya, maksudnya keluarga anak, cucu dan sebagainya, atau dia bahagia dengan temannya? Oke, itu yang harus kita tahu. Nanti kita akan Betul. bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya misalnya ya tentang Oke. itu. Dan kita juga tahu beberapa karakteristik orang tua ya, secara fisik kita bisa lihat ya tentunya kalau misalkan lansia ya stamina sudah pasti menurun. Kemudian dari segi fisik juga adanya ya keriput dan sebagainya. Betul. Mungkin daya tahan tubuh juga tidak sebaik yang masih produktif seperti Nitya atau misalnya. Tapi ternyata ada karakteristik psikologis begitu yang harus kita pahami, tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini ya misalnya ya. Siap. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas soal bahagia tentang lansia ya, bahagia di masa tua, tapi setelah yang satu ini untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.